Halo, perkenalkan nama saya Krisman Situmorang dengan NRP 517241085 dari Departemen Teknik Geofisika Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis data digital geofisika saya, yaitu simulasi aliasing pada sinyal 10 Hz dan 50 Hz. Oke, langsung saja. Eh, di sini ada dasar teorinya, yaitu Nyquist-Shannon. Itu teorema Nyquist-Shannon ini menyatakan bahwa sinyal analog itu dapat direkonstruksi dengan benar jika frekuensi samplingnya itu cukup tinggi. Syarat minimum samplingnya itu adalah Fs lebih besar dari 2 Fmax. Artinya, frekuensi sampling ini harus lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal. Jika Fs-nya terlalu kecil, maka terjadi aliasing, yaitu sinyal frekuensi tinggi tampak seperti sinyal berfrekuensi lebih rendah. Dalam pengolahan data digital geofisika, pemilihan Fs yang tepat penting agar data yang direkam itu nantinya tidak terdistorsi dan tetap mewakili sinyal asli. Adapun parameternya itu, pertama parameter NQs-nya itu ada sinyal sinus 10 Hz dengan frekuensi rendah, dan juga ada sinyal sinus 50 Hz dengan frekuensi tinggi. Lalu ada case sampling, yaitu case pertama itu 20 Hz, case 2 itu dengan 100 Hz, dan juga case 3 itu 40 Hz. Oke, langsung saja ke code-nya. Itu yaitu sebagai berikut. Di sini untuk pertama-tama langkah yang kita lakukan yaitu mengimport library yang akan kita gunakan yaitu NumPy dan Matplotlib PyPlot. Pada bagian ini saya akan menjelaskan simulasi aliasing untuk sinyal sinus 10 Hz, di mana ini itu bertujuan untuk membandingkan bentuk sinyal asli atau sinyal kontinu dengan hasil sampling pada 3 frekuensi sampling yaitu 20 Hz, 100 Hz, dan 40 Hz. Di mana melalui plot ini nantinya kita dapat melihat apakah sinyal tersebut mengalami aliasing atau masih dapat direpresentasikan dengan baik berdasarkan teorema NQ-Shannon. Yang pertama itu kita memberikan parameter waktunya, yaitu di sini saya menentukan batas simulasi nilai T startnya itu 0, di mana berarti simulasi dimulai dari detik ke 0, sedangkan Tn-nya itu sama dengan 1, berarti simulasi berakhir pada detik ke 1, jadi total durasi sinyal yang diamati adalah 1 detik. Lalu selanjutnya Tcon ini, baris ini digunakan untuk membuat sinyal kontinu, di mana fungsinya itu untuk membuat array waktu dari 0 sampai 1 detik dengan interval yang sangat kecil yaitu 0,0001 detik, di mana interval ini nantinya itu sangat kecil untuk membuat sinyal terlihat lebih halus sehingga dapat dianggap sebagai sinyal kontinu. Lalu ini adalah case yang kita gunakan tadi yaitu 20 Hz, 100 Hz, dan 40 Hz. Untuk sinyal 10 Hz ini, nanti syarat NQs-nya adalah Fs lebih besar dari 2F. Karena frekuensinya yang pertama ini adalah 10 Hz, maka Fs lebih besar dari 2 dikali 10 sama dengan 20 Hz. Artinya samplingnya ini harus lebih besar dari 20 Hz agar sinyal 10 Hz ini dapat direpresentasikan dengan baik. Lalu selanjutnya ini kita membuat sinyal 10 Hz-nya itu, yaitu bagian kita itu mendefinisikan F sama dengan 10 Hz, yaitu sinyal frekuensi rendah, yaitu sebagai berikut. Artinya itu dalam 1 detik, sinyal sinus ini dapat memiliki 10 gelombang atau 10 siklus penuh. Lalu selanjutnya kita masuk ke Ycon ini, atau sinyal kontinunya. Baris ini digunakan untuk membuat sinyal kontinu dengan persamaan Yt sama dengan sin 2pi Ft. Di mana di sini F adalah frekuensi sinyal yaitu 10 Hz dan Tcon adalah array waktu kontinu. Lalu selanjutnya kita langsung sampling case 1 yaitu Fs sama dengan 20 Hz, di mana baris ini itu membuat titik waktu sampling untuk case pertama dengan frekuensi sampling 20 Hz ini. Karena F1, maka interval samplingnya itu sama dengan delta T sama dengan 1 per Fs sama dengan 1 per 20 atau sama dengan 0,05. Jadi sampel yang diambil adalah setiap 0,05 detik. Lalu Y sampelnya ini
Baris ini itu untuk menghitung nilai amplitudo sinyal 10 Hz pada titik waktu sampling K1. Karena frekuensi samplingnya itu 20 Hz, maka sinyal 10 Hz hanya memiliki 2 titik sampel per periode. Kondisi ini berada tepat pada batas NQ sehingga bersifat kritis. Untuk sinyal 10 Hz, periode sinyalnya itu adalah 0,1 detik. Sedangkan interval sampling pada Fs sama dengan 20 Hz adalah 0,05, jadi dalam satu periode hanya ada 2 sampel. Lalu selanjutnya itu ada case kedua, yaitu sebagai berikut, di mana test sampelnya ini, baris ini itu membuat titik waktu sampling untuk case kedua frekuensi sampling 10 Hz tadi, itu interval samplingnya adalah delta T sama dengan 1/100 sama dengan 0,01 second, atau artinya sampel diambil setiap 0,01 detik. Di mana selanjutnya itu Y sampelnya itu ini tuh menghitung nilai dari 10 Hz. Nilai sinyal 10 Hz pada titik-titik sampling dengan Fs sama dengan 100 Hz. Karena Fs-nya 100 Hz jauh lebih besar daripada syarat NQ sama dengan 20 Hz, maka sinyal dapat direpresentasikan dengan baik. Pada case ini, satu periode sinyal 10 Hz tadi memiliki sekitar 10 sampel, sehingga bentuk gelombangnya itu mungkin akan terlihat lebih jelas. Lalu yang untuk sampling case yang ketiga ini dengan Fs sama dengan 40 Hz, ini tuh delta T-nya sama dengan 0,025 S, jadi sampel diambil setiap 0,025 detik. Lalu Y sampelnya baris Y sampel ini, baris ini menghitung nilai amplitudo sinyal 10 Hz pada titik sampling case 3. Karena Fs sama dengan 40 Hz masih lebih besar dari syarat NQ 20 Hz tadi, maka tidak terjadi aliasing, namun jumlah titik sampelnya lebih sedikit dibandingkan case 2, yaitu sekitar 4 sampel per periode, sehingga bentuk sinyal terlihat lebih kasar. Lalu kita menggunakan plot figure ini untuk membuat area gambar atau figure dengan ukuran 10x10 inci. Lalu selanjutnya ini kita akan plot satu sinyal asli, di mana baris ini tuh membuat subplot pertama dari total 4 subplot, di mana format 411 ini berarti figure dibagi menjadi 4 baris dan 1 kolom, lalu plot ini ditempatkan pada baris pertama. Lalu selanjutnya ini plot-plot berikut ini itu berguna untuk menampilkan sinyal asli, dan juga untuk memberikan judul plot pertama, dan juga untuk memberi label pada sumbu X dan sumbu Y, dan juga untuk membatasi tampilan waktu dari 0 sampai 1 detik, dan juga menampilkan garis bantu agar plot lebih mudah dibaca. Begitu juga dengan untuk plot sampling Fs sama dengan 20 Hz itu, baris ini tuh membuat subplot kedua, yaitu plot hassle sampling dengan Fs sama dengan 20 derajat. Di mana kita juga menggunakan code yang sama, yaitu PLT itu gunanya untuk menampilkan hasil sampling, dan juga untuk menghubungkan titik sampling dengan garis, dan juga untuk menampilkan sinyal asli sebagai garis putus-putus berwarna hitam, dan juga untuk menjelaskan bahwa case 1 menggunakan sinyal 10 Hz dengan frekuensi sampling 20 Hz, karena Fs sama dengan 20 Hz tadi sama dengan 2 kali 10 Hz, maka kondisi ini berada tepat pada batas NQ dan disebut kritis. Lalu juga ada untuk memberi label sumbu, membatasi rentang waktu 0 sampai 1 detik, dan juga menampilkan grid. Kita lakukan hal yang sama juga untuk plot ketiga, dan juga untuk plot yang keempat. Setelah kita sudah memplot setiap sampel dari 1, 2, 3, dan 4, itu nanti kita run, dan akan menghasilkan original continuous signal case 1 sampel final F sama dengan 10 Hz, Fs-nya sama dengan 20 Hz. Lalu ada case 2 sampel signal itu F sama dengan 10 Hz dan Fs sama dengan 100 Hz. Dan juga ada case 3 sampel signal F sama dengan 10 Hz dan Fs sama dengan 40 Hz. Nah, pada output dengan frekuensi 10 Hz itu, case satunya yaitu sebagai berikut. Case satunya yaitu sebagai berikut ini,
dengan fs sama dengan 20 Hz itu samplingnya itu berada tepat pada batas NQs untuk sinyal 10 Hz. Tetapi titik sampel jatuh pada titik 0 gelombang sehingga sinyal tampak mendatar dan belum mampu mempresentasikan bentuk sinyal asli dengan baik. Lalu, case kedua yaitu sebagai berikut dengan fs sama dengan 100 Hz, sampling dilakukan dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi dari sinyal 10 Hz, sehingga titik sampel lebih rapat, tidak terjadi aliasing, dan bentuk sinyal hasil sampling mengikuti sinyal asli dengan baik. Lalu selanjutnya case ketiga yaitu sebagai berikut dengan fs sama dengan 40 Hz, sampling masih memenuhi syarat NQs untuk sinyal 10 Hz sehingga tidak terjadi aliasing. Tetapi titik sampel pada case ketiga ini lebih sedikit dibandingkan fs sama dengan 100 sehingga bentuk sinyal terlihat lebih kasar. Oke, kita lanjutkan ke sinyal kedua yaitu 50 Hz, di mana parameter sinyal yang kita gunakan yaitu f sama dengan 50 Hz. Pada bagian ini saya akan menjelaskan simulasi aliasing untuk sinyal kedua, yaitu sinus 50 Hz tadi. Sinyal ini termasuk frekuensi tinggi dibandingkan sinyal sebelumnya, yaitu 10 Hz. Tujuannya dapat melihat bagaimana sinyal 50 Hz ini direpresentasikan ketika disampling dengan 3 frekuensi sampling berbeda, yaitu 20 Hz, 50 Hz, dan 40 Hz. Berdasarkan teorema NQ-Shannon, terdapat sampling agar tidak terjadi aliasing, dengan Fs sama dengan Fs lebih besar dari 2F karena frekuensi sinyalnya adalah 50 Hz, maka Fs lebih besar dari 2 dikali 50 sama dengan 100 Hz. Jadi sampling harus lebih besar dari 100 Hz agar sinyal 50 Hz tadi itu dapat direpresentasikan dengan baik. Sama seperti sebelumnya, kita menentukan frekuensi sinyal yang ditentukan yaitu tadi sebesar 50 Hz. Artinya dalam waktu 1 detik itu sinyal dapat memiliki 50 siklus gelombang penuh. Karena frekuensinya lebih tinggi, gelombangnya akan terlihat lebih rapat dibandingkan sinyal 10 Hz yang tadi. Lalu selanjutnya itu kita membuat sinyal kontinu yaitu pada baris berikut. Pada baris ini digunakan untuk membuat sinyal kontinu dengan persamaan YT sama dengan sin 2pi Ft, di mana di sini nilai F adalah 50 Hz sehingga sinyal yang dibuat adalah sinyal sinus berfrekuensi 50 Hz. Variabel T-con ini adalah waktu kontinu yang sudah dibuat sebelumnya dengan interval sangat kecil sehingga grafik sinyal terlihat lebih halus. Lalu kita langsung lanjut ke sampling case Fs sama dengan 20 Hz. Itu kita masukkan T-sampelnya dengan membuat baris ini itu membuat titik-titik waktu sampling untuk case pertama yaitu dengan frekuensi sampling 20 Hz. Interval sampling ini adalah 1 per Fs sama dengan 1 per 20 sama dengan 0,05 detik. Dimana untuk sinyal 50 Hz syarat NQs-nya adalah Fs lebih besar dari 100 Hz. Karena Fs yang digunakan hanya 20 Hz, maka nilai jauh di bawah syarat NQs. Lalu selanjutnya itu ke baris Y-sample itu, baris ini tuh menghitung nilai amplitudo sinyal 50 Hz pada titik-titik sampling Fs 20 Hz karena samplingnya 20 Hz ini terlalu rendah. Titik sampel tidak mampu mengikuti perubahan cepat dari sinyal 50 Hz. Akibatnya terjadi aliasing pada sampel pertama yaitu 20 Hz, di mana yaitu sinyal frekuensi tinggi tampak seperti sinyal frekuensi rendah atau bahkan terlihat tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Dan juga kita lanjutkan ke sampling case kedua yaitu Fs sama dengan 100 Hz, di mana kita pertama-tama membuat T-sampelnya baris membuat titik waktu sampling untuk case kedua yaitu dengan frekuensi sampling 100 Hz. Interval samplingnya itu adalah 1 per 100 sama 0,01 S, artinya sampel diambil setiap 0,01 detik. Lalu selanjutnya kita buat dia sampelnya untuk menghitung nilai amplitudo sinyal 50 Hz pada titik sampling Fs sama dengan 100 Hz. Untuk sinyal 50 Hz, nilai Fs sama dengan 100 Hz ini sama dengan nilai Fs tadi. Jadi case ini berada tepat pada batas NQs karena kondisi ini masih kritis.
hanya terdapat dua titik sampel dalam satu periode. Jika titik sampling jatuh pada fase yang kurang tepat, sinyal dapat terlihat mendatar atau tidak menunjukkan bentuk sinus aslinya dengan baik. Lalu selanjutnya kita ke sampling case ketiga, yaitu pada baris berikut dengan fx sama dengan 40 Hz. Selanjutnya itu kita membuat T-sample dengan baris ini membuat titik waktu sampling untuk case ketiga, yaitu dengan frekuensi 40 Hz, di mana interval samplingnya itu sama dengan 0,025 detik. Jadi sampel diambil setiap 0,025 detik. Selanjutnya kita buat sampelnya, yaitu untuk menghitung nilai amplitudo sinyal 50 Hz pada titik sampling Fs sama dengan 40 Hz. Karena Fs-nya sama dengan 40 Hz masih lebih kecil dari syarat NQs 100 Hz, maka case ini juga mengalami aliasing. Pada plot sinyal 50 Hz dapat terlihat seperti sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah, sehingga informasi frekuensi asli menjadi salah. Selanjutnya itu kita membuat plot figure dengan 10 kali 10 inch. Lalu kita plot sinyal asli dengan subplot 411 dengan yaitu untuk menampilkan sinyal 50 Hz. Selanjutnya kita plot sinyal kontinu 50 Hz. Sumbu X-nya itu waktu, sedangkan sumbu Y-nya adalah amplitude sinyal. Lalu kita memberi judul pada plot pertama, dan juga kita memberi label sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita membatasi tampilan grafik 0 sampai 1 detik dan menambahkan grid agar grafik lebih mudah dibaca. Begitu juga kita lakukan pada sampling Fs sama dengan 20 Hz, yaitu kita membuat subplot kedua, lalu menampilkan titik-titik hasil sampling dalam bentuk stem plot, lalu menghubungkan titik sampling dengan garis biru, yaitu pada plot ini, dan juga kita menampilkan sinyal asli dengan garis putus-putus hitam, dan juga kita menambahkan judul serta memberi label sumbu, membatasi rentang waktu, dan menampilkan grid. Begitu juga kita lakukan pada plot ketiga dan juga plot keempat. Lalu ketika kita run akan menghasilkan output seperti berikut. Di mana output pada frekuensi 50 Hz tadi, yaitu case pertama Fs sama dengan 20 Hz, frekuensi sampling jauh lebih rendah dari syarat NQs untuk sinyal 50 Hz, sehingga terjadi aliasing dan titik sampel tidak mampu merepresentasikan gelombang asli yang berfrekuensi tinggi, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita ke case 2, yaitu Fs sama dengan 100 Hz, di mana sampling berada pada tepat batas NQs untuk sinyal 50 Hz, sehingga kondisinya masih kritis karena titik sampel terlihat hampir mendatar dan bentuk sinyal asli belum tergambarkan dengan baik. Lalu selanjutnya case ketiga, yaitu Fs sama dengan 40 Hz, frekuensi samplingnya ini masih berada pada di bawah syarat NQs, sehingga terjadi aliasing dan sinyal 50 Hz tadi tampak seperti sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah. Berikut ini adalah tabel perhitungan NQs dan aliasing dan perbandingannya dengan statusnya itu, yaitu tadi pada sinyal 10 Hz itu case satunya itu statusnya kritis atau pada batas NQs, dan juga case keduanya tidak aliasing, case ketiganya juga tidak aliasing. Pada case kedua yaitu 50 Hz dengan case satunya itu aliasing karena nilai Fs-nya itu lebih kecil dari 2F, dan juga pada case kedua Fs sama dengan 2F ini kritis atau berada pada batas ambang NQs, dan juga pada case ketiga aliasing karena Fs-nya juga lebih kecil daripada 2F. Demikian representasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.